Blang demblang demblang. Blang demblang demblang. Blang demblang demblang. Blang demblang demblang. Udah. Kebanyakan kapur. Namanya juga guru kampung, lu modal apa sih? Ah udah. Lu ngapain sih? Bikin opening, Bang. Maksudnya? Opening, Bang. Opening apaan? Opening guru Guru kampung. kampung. Ah, nggak kompak lagi. Apa sih? Opening, Bang. Opening apaan sih? Guru kampung. Kopi. Kopi enak nih kopi nih. Hah? Kue cucur mana? Habis. Buset, habis aja. Tadi kayaknya pas kita berhenti masih ada Ya, empat ya. makanya. Tinggal kue cincin doang belum. Makan siapa? Ya. Aduh, anakku yang makan boy. Doyan deh. Doyan banget ya. Udah dah, enggak apa-apa dah. Makanan kampung. Makanya sama orang kampung bener. Makanan kampung, boy. Iya. Ada. Nah, tadi gua rangkum dulu dah. Yang pertama kita ngomong pendidikan nih. Habis omongannya si Rizky ini yang tentang pendidikan itu terkait guru sekolah kan. Terus lu bilang pendidikan buat semua. Jadi intinya kan pendidikan itu proses belajar mengajar yang berlangsung di setiap saat dan tempat untuk siapapun. Iya. Ya, Apa kan? saja di mana saja. Nah, itu. Siapa saja. Iya. Ini gue serius nih. Ih, serius. Cerita gue lagi serius. Lu pernah ada Lah, gua bercanda kali gua ngomong ya. Kagak gini nih. Lu pernah ada kagak? Ini lu pertanyaan serius nih. Guru yang dulu lu takutin waktu sekolah. Jangan, Bang. Ada gua. Bukan takut sih, nggak demen pelajarannya. Sama gurunya nggak takut. Kagak demen gimana? Iya nggak demen ya gurunya. Nggak demen sama gurunya. Ya Iya. pelajaran kagak demen. Yang bikin lu kagak demen gimana gitu maksudnya? Yang gua nggak demen tuh cara menyampaikan metode pembelajaran. Metodenya, caranya menyampaikan. Dia ngajar matematika, ya kan? Oh. Gua udah kagak demen matematika, udah kagak bisa. Ngajarnya begitu, monoton. Sama gurunya galak. Kagak demen udah. Kalau gua dulu guru pelajaran gua demen sama gurunya galak. Nah, Ada guru yang galak, guru biologi, SMP sih ya. iya. Guru SMP. Galaknya gimana? Ya galak, main tangan. Maksudnya main tangan? Iya pernah digambar gua. lu bayangin aja. Lu bayangin. Nah, Liatin, orang sekelas Saril itu pernah digampar sama guru. Buat yang diajarin loh ya sama dia. gua ceritanya itu sih di 2 jam pelajaran lagi istirahat. Yang namanya bocah ya dulu ya. Gua senang main musik kan, gendang-gendang di Iya. kelas. Ini ketua kelas laporin nih, cari muka nih ketua kelas. Bilangnya dia berisik. Ya padahal kan jam istirahat. Nah. Kan. Jam istirahat. Nah, gua main, datang tuh biologi, pakai cincin. Dipanggil satu-satu, katanya gua membuat onar, berisikan. Terus berdiri. Pok. Buset. Berapa orang kena tuh? Serente. Iya, serente banyak laki-laki ya. Aduh, kata gua. Aduh, Bang. Gua ngeri banget bocah lu jatuh itu. Nah, Itu kalau kelihatan ya, kalau kelihatan di belakang ada bocah yang Iya. gimana naik oh, bangku. kamu jatuh nanti. Sini aja, Iya, sini baik-baik, aja, baik-baik, di udah, sini, ya. di sini. Di sini aja. Nah. Nah, jangan sini nanti jatuh kok. Iya, iya. Rekam dan nih. ya. Kalau mau ngeliat di sini ngeliatnya tuh, bukan di situ. Iya, Nah, situ sini boleh. sini dulu. Ayo. Mau kemana nih? Deh, Ah, lu gimana Ki? Ya itu sih gua sama gurunya ya. Iya. Kalau materi pembelajaran gua ada dulu. Matematika. Iya kan. Ngajarnya monoton banget. Iya kan, udah kita nggak bisa matematika ya kan rumus mulu. Aduh, puyeng gua. X sama dengan Y, Y sama dengan X. Wah, gua bingung lalu itu apa, Bang? Hah? X sama dengan Y. Iya, iya maksudnya istilah-istilahnya lah, apalah itulah kalau nggak salah. Sama, aku juga gak ngerti. Kagak ngerti gua. X sama dengan Y. Pokoknya Y sama dengan muter, X. aduh. Kata gua, ini caranya nggak ternyata mungkin cara kali ya. Nah. Caranya kan gitu. Caranya. Berarti Ya, emang- itu dulu sih ya. Tapi emang gurunya mah gak demen sama lu. Gua sama gurunya sih santai aja, cuman karena mengajarnya nggak metodenya sih kali ya. Lebih ke metode penyampaian, ya kan, yang bisa mengakomodir itu. Ya dulu kan berbeda dengan sekarang, ya kan. Sekarang mah lu nggak bisa, lu cari di YouTube juga banyak. Oh gini-gini Dulu paham belum ada ya? ya? Belum ada zaman gua, buset di Lu nyari di mana gitu? Buset deh. Ngeles, zaman les, buset. Matematika pakai les. Emang ngalamin les lu? Hah? Ngalamin Gua nggak les? ngalamin les. Gua nggak ngalamin les. Ya pokoknya berapa puluh tahun yang lalu gua ngajar gitu ya. Gua dulu memang madrasah, sanawiyah, aliyah, ya kan emang syarat agama semua, materinya hafalan semua. Ya tapi ada mata pelajaran umum gitu kan. Berarti udah
di madrasah hafalan mulu, ya kan? Ya kan? Tambah matematik saya wah, lenger kepala gue stres. Untungnya gue nggak gila. Ya kan? Itu zaman dulu tuh sekolah kalau nggak pinter stres ya. Iya, agak juga sih. Nggak, stres sih nggak, tingkat stresnya dikit. Tingkat stresnya dikit. Cuma jadi kayak robot kita. Agak dulu nih, kalau jadi nggak lu berkembang. nggak stres kan, ya udah tinggal ngajak ribut anak sekolah lain. Tawuran. Gua nggak ngalamin sih boy. Hah? Ngalamin nih. Ngalamin lah lu. Ngalamin lah, lu pasti zaman sekolah tawuran gue juga. Tapi gue nggak pernah tawuran. Enggak, gua nggak pernah tawuran nih. Gua ada dikejar-kejar waktu itu gua dulu. Cilandak ya. Kagak, yang ngejar-ngejar saya mama gua di situ. Bukan ngejar gua. Waduh, ada kecoa sana. Ya Allah. Ayo, jangan situ, sini. Kalau lu gimana, Ki? Guru yang galak ya ada pasti namanya. Zaman gue SMP itu kan SMP gue masih zaman ST bang. Apa tuh SD itu? Jadi dulu ada sekolah teknik. Kalau STM kan levelnya level SMA. Nah ini sekolah teknik ST 8. Nah kebetulan pas gue masuk itu baru berubah dari ST 8 jadi SMP. Nah, Bedanya apa? pada waktu itu beda nama. Tapi gue masih ST, jadi gue ada teknik juga. Ada elektro, ada teknik logam. Yang cewek-cewek, yang cewek-cewek itu ada mengetik, sekretaris, memasak, dan jahit tuh ada lah pokoknya. Iya. Jadi kelasnya cowok semua tuh bang, kelas 1 sampai kelas 2 tuh cowok semua. Agak liburan dong. Ceweknya ada di kelas yang lain. Iya sama aja. Kan kelas 1 masih itu. Nah, itu Tapi kayaknya ada yang lucu sih dia. Ada mata pelajaran lucu. Yang gue bilang nggak, sampai sekarang nggak sinkron ya kan? Nggak, artinya nggak sinkron. Suruh kepotong ya? Iya. Jadi gue gini ya. Ya dari SMP belajar, sampai dari SD lah, gue dari SD gue belajar yang namanya belajar memasak, lu kan prakarya apa sih istilahnya, belajar menggunting, menjahit, itu teori, gue suruh jalan banyak masak, bila masak, wih. Itu juga ada dulu. Belajar memasak kan, apa sih istilahnya apa? Tata boga dulu belajar, gua ada dulu SMP. Istilahnya tata boga apa ya istilahnya? Iya masak Boga, iya. Iya pokoknya itu Keputrian. Hah? Keputrian. Kesenian, pokoknya itulah, belajar mengetik, Sampai Tapi sekarang. praktek doang, Kalau teori gua doang. SMP nggak ada, Iya. gua masak. Yang masak tetap yang cewek, yang jahit tetap yang cewek, Iya. yang ngetik tetap yang cewek. Enggak, sebetulnya nggak gini juga. Kalau bilang mau masak harusnya kan kalau sekarang kan berkolaborasi, istilahnya sama-sama, nggak ada istilah lo cewek harus bisa masak, ya kan? Cowok yang bagian beres-beres. Emang si sapi. Emang sapi. Nah tapi dulu di sekolah gue emang dipisahin cowok. Kelas 1 tuh 1 C sama D itu cowok semua. 1A sama 1B itu cewek semua. Nah pas gue di SMP tuh setiap hari Rabu kita tuh prakteknya praktek kayak praktek Orang tempe. bukan yang cewek masa kalau gue praktek kayak ngelas Lu kelas itu. terus bikin rancang rakit elektro gitu. Nah tapi gurunya gak enak. Kagak enak gimana? Kagak enak. Dia ngajar SMP Iya. tapi gaya STM. Terus Pukul rata. Pukul rata, main jampar, main tangan segala macem gitu kan. iya. Pernah satu hari tuh kita satu kelas kabur bang. Satu kelas kabur ke Bogor. Ternyata nggak bayar. Di atas lu naik. Hah? Di atas. Bawah. Terus kok bisa? Bisa. Pas kita baru nyampe sekolah, gurunya belum nyampe kan. Ada nggak tuh guru? Motor ada nggak? Cek motornya. Nggak ada motornya. Ternyata bukan dia nggak datang. Tapi belum datang. Aku udah nggak ada motornya, bakalan kosong seharian kan, emang seharian tuh praktek doang gitu. Udah nggak ada orangnya kan, wah gurunya nggak datang. Kamu ke stasiun Kalibata, kita ke Bogor. Besoknya ditungguin. Karena emang sering banget sih gitu dulu. Jadi emang Gua juga dulu sama. tapi itu ya. Ada cerita jadinya. Tapi kalau dulu ngajar guru kita murid ya, orang tua kita juga nggak marah, kita di kamar juga nggak marah, itu malah setuju gitu kan. Jadi kayak bodo amat gitu. Yang bodo amat, emang enak. Ya lu bandel sih sekolah. Iya, Iya. gitu kan. Itu. Nah, jadi istilahnya apa ya? Kalau udah bandel kan stereotip.
udah justifikasi. Iya. Udah label. Itu di kita labelnya nih anak bandel nih, ini anak pinter nih. Iya. Nah, itu jeleknya zaman dulu begitu bang. Emang dulu kita istilahnya ngerasain yang guru keras kan nggak ada masalah gitu. Tapi yang jadi masalah ketika kita dapat label. Tuh gue benci banget, ini pengalaman buruk sih. Nightmare ya? Hah? Nightmare, mimpi buruk ya? Nah ini pengalaman buruk gue sih zaman dulu. Lu bayang kelas 1 SD, lu lagi kesulitan belajar menulis itu bukannya dibantu, tapi sama guru gue zaman dulu itu Lu digelon, dikata-katain. kan? Kalian semua nanti jangan kayak si Rizky ya. Lihatin tuh, menjadi apaan tuh bisa lambat begitu. Ini begini. Itu ternyata pada waktu itu lebih sakit daripada digampar bang. Permalukan ya? Dipermalukan tuh lebih sakit. Memang mungkin lihatnya dia mau memotivasi gue supaya gue mau termotivasi untuk nulis. Motivasi caranya salah. Tapi di sisi lain, gue sakit hati. Ngapa lu bawa itu jadi Sampai baperan sekarang, gitu? gue nggak boleh gitu boy, nggak boleh gitu. Kan itu tujuannya baik kalau zaman dulu. Emang gue zaman dulu nggak ngerti. Iya, mah kagak juga sih kagak. Lu mau diomelin juga nulisnya tetap aja kayak gitu dia. Iya, iya enggak. Ya iya. Yang kesalnya adalah bukannya dibantuin, malah dikata-katain. Nah itu kan bedanya emang udah berubah sampai zaman sekarang. Wah kalau nulis cepet gua, Hah? cepet nulisnya. Kagak, bukan lu, guru-gurunya modelannya. Oh udah berubah. Di kampung nih kan kita ngomongin guru kampung ini, kan kita juga Kalau di kampung. guru kampung sih masih banyak. Lah kan itu guru kampung. Iya makanya. Kalau gua sih sebagai guru udah gak begitu. Karena gua ngalamin dibully sama guru, jadi gua nggak ngebully murid gua. Iya, kita ngayomin ya. Iya, kalau emang murid nggak bisa bukan dikata-katain, tapi Kita ajak teman-teman supaya dukung. Kayak ini nggak bakal lama banget. Apanya? Ini pak, ini begini pak. Iya dah, ada yang bisa dibantu nggak? Bu nggak ngerti atau salah, belum tahu caranya. Lu cari tahu, diajarin sampai tuh anak bisa. Kalau zaman dulu, tuh jangan sampai kayak dia tuh. Nulis begitu doang lama banget. Jadi apa negerinya begitu? Lalu jadi apa sekarang? Jadi guru gua. Nggak, serius banget nih lagi. Yang begini nih. Coba ini. Coba Ini guru online. Guru online. Kakak ini informasi aja penting ini. Dia lagi nyusun materi online. Materi online. Oh, materi online. Emang kenapa pakai materi online, Bang? Hah? Emang ngapain pakai materi online? Mas Iya. sekarang aja di rumah. Ntar aja ngomongin materi online. Buat ntar lagi yang itu. Oke. Nah, lu sendiri, lu punya nggak pengalaman sama guru? Gua sih, iya sama kayak lu pada. Ya, kagak Katanya bisa. lu dulu sekolah di mana? Hah? Pondok kali ya? Anjay, pohon bang. Tapi memang kayak gini ya. Sama lah gitu. Untuk melihat ini flashback ya 30 tahun yang lalu gitu ya. Gue pernah gitu kan ngalamin sekolah gitu kan, karena gue bete, ibaratnya anak sekarang bete kali ya, nggak gurunya nggak bosenin. Gue pernah sekolah, kenapa ada istilah lu sekolah pohon bambu ya? Ya artinya Sama setan ya? bukan arti pohon bambu gini. Dulu kan memang banyak pohon bambu, jadi kalau gue bolos tuh zaman dulu tuh gue lari ke kebun banyak pohon bambu. Kebun bambu. Nongkrongnya pohon bambu, seharian gue nongkrong bareng bego. Kamu belum ada warung dulu? Belum ada warung? Bolos. Warkop. Nggak ada zaman SD. Zaman lu sama zaman dia beda, boy. Iya, zaman Kalau lu zaman beda. lu kabur main PS. Iya, Kagak, Ki. Warnet. Kagak. Dingdong. Rental DVD. Dewa bokep. Kalau gua nggak ada. Jangan ditiru ya, jangan ditiru ya. Nah, Enggak, gua zaman SD karena gua bosan sama pelajarannya, terus dari rumah gua berangkat memang enggak batin gua lagi kayak enak. Terus? Terus akhirnya gua nggak ke sekolah, gua bolos gitu kan. Gua bolos seharian, gua ngapain gitu? Gua bolos di pohon bambu, makanya istilah orang tua dulu bilang, lu sekolah pohon bambu ya, bener, bolosnya pohon bambu. Ngalamin gua seharian gua tau, di pohon bambu ngapain ini kata gua, pakai baju seragam kata gua, pulang kabur. Itu mah lu diculik kalau mewek kali. Iya, tapi lu pernah karma yang berketerusan nggak? Contohnya. Nih, gue pernah nih, waktu gue sekolah, ya kan, SMA nih, gue cabut nongkrong di warkop, guru gue nyamperin, guru agama lagi, malu banget gue tuh kan, waduh, Lu nggak mau sama guru agama ini? gak perlu tahu nih.
nyamperin Ki, gini. Kagak bukan yang ini guru agamanya. Ada yang lain dah, yang lain samperin ya. Ngapain kali di sini ya kan? Waduh, ini nilai udah turun semua nih. Ujungnya apa? Nyogok KFC Ki. Sama guru agama. Lulus lu? Iya. Tahu-tahu Enggak, ya. lu tuh umur berapa? Hah? SMA gua umur Lu tahun berapa? 16-an. Yuk, berarti udah istilahnya nyogok tuh udah ada ya. Udah ada KFC lagi. Udah Iya. ada, berarti modern dia. Modern. Dan Itu gue dia, sama makanya. KFC lagi. Mau lagi ya? Pertanyaan gua, Lu agama lagi, Bro? satu itu ya. Iya. Yang kedua adalah, yang kedua gini maksud gua, zaman istilah nyogok itu udah ada gitu. Itu bukan tadi gua bilang, udah pola itu. Kepikiran Mau lagi. Iya. Enggak, lu kepikiran lu ngapa? Nah, sama lagi nih gua bilang ceritanya gua lanjut nih. Pas gua jadi guru, Heeh. gua ngegepin murid gua di warung lagi ngerokok. Dikasih rokok? Gua dikasih rokok. Si gua terima aja ya kan. Itu karma yang berhasil. Yang lanjut gua ada lagi nih. Kalau gua kayak gitu. Gua ngalamin nih ini. Gua ada lagi nih. Nih ada terakhir nih paling lucu nih. Gua sendiri nih, gua sama teman gua, ya kan? Jam kerja. Gua cabut ke kafe nih. Ngerokok. Rokok sambil ngopi ya kan. Pas sekolah datang nyamperin gua. Anjir. Udah, habis. Lu berdua ketemu di kantor. Ya udah dah. Anjir gua bilang. Anjir 3 kali bos. Lu mungkin ngalamin juga nih bareng gua. Zaman dulu gua ngajak di sekolah Cilandak tuh. Yang dua sekolah gede di Cilandak tuh enggak kan? Ya lu kan sama kita. Iya bareng-bareng zaman kita nongkrong di belakang tuh. Iya, teh. Yang kita ngeliat nih. Gila nih anak sekolah gurunya kemana ya? Iya. Ini enggak gua ngomong begitu. Ini anak sekolah gurunya pada kemana? Anak muridnya pada ngerokok di warung belakang agak ada yang nemenin kan? Itu di mana tuh? Jakarta. Jakarta yang tempat Oh. yang tempat kita nongkrong belakang tuh warung belakang ya kan ada malu juga nongkrongnya. Oh enggak, lu ngomongnya main gua aja. Diikut kan? Ikut dia. Enggak, gua enggak ada. Gua enggak Aduh. bolos. Tahun berapa itu? Bukan bolos. Oh, bukan Ini bolos. bukan bolos. Kita lagi jam Ada, istirahat. Ya kita pulang sekolah suka nongkrong tuh belakang. Oh, belakang ya. Ngobrol. Terus ada sekelompok anak SMA sekolah sebelah. Udah nongkrong pada nongkrong ini. Nongkrong gitu kan. Terus gua komentar. Ini gurunya pada kemana sih nih? Iya. Anak kalau nongkrong di belakang kok didiemin aja. Iya. Ah, Setahun kemudian gue jadi guru mereka, boy. agak boy. Pas kayak gitu lu bilangnya gimana? Gue pas gue jadi guru mereka, gue nongkrong sama mereka belakangan. Ikut ngerokok juga kan? Enggak. Masih dah. Tahun itu Nah. masih terakhir gue ngerokok. Nah, yang kayak gitu modelnya pendidikan kita. Bukan, jadi gini bang. Ketika gue ngomong itu, gue dengan kesadaran bahwa ini anak bukan mestinya diomelin, tapi dideketin, diajak ngomong, diajak ngobrol, diajak dirangkul lah. Makanya ketika setahun kemudian gue ternyata jadi guru mereka di sekolah itu, gue ikut nongkrong sama mereka di belakang. Ngapain tujuan nongkrongnya? Ya tujuan nongkrong tadi nemenin. Tapi memang Makanya gue bilang tadi, suruh gue potong. Makanya gue bilang pendidikan itu, menjadi guru itu tidak berhenti ketika kelas selesai. Makanya dia nyambung terus sampai misalnya lu bisa nongkrong sama mereka, memang posisinya udah dalam arti tidak secara formal. Iya. Kita nggak pakai posisi formal gua guru lu murid. Tapi di situ justru adalah pendidikan yang sebenarnya, gimana kita bisa ngomong secara bebas. Bayangin deh kalau lu ada kuliah. sih, gua ada pengalaman sih itu. Nih agak-agak ya hampir hilang nyawa lah nih berkata ya. Ada lah murid gua gitu kan, dia pindah satu tempat lah. Ya kan? Tapi dia bilang dia nggak senang di tempat itu, sering Skype sama gua, sering ya ada video call lah. Ya kan dia bilang apa gua bunuh diri aja sih gitu ya kan. Video call, PCS ya PCS. PCS udah canggih zaman udah canggih Gua nggak tahu PCS. apa apa. Bukan Yahoo Messenger zaman dulu. Udah tau PCS nggak? Hah? Tau PCS nggak? PCS apa? Nggak. Gua nggak tahu. Tahu nggak PCS? Tahu itu apa tuh? Yang tahu VCS tolong komen di bawah ya. Yang tahu VCS. Gua nggak tahu tolong. artinya itu apa. Ini gua tahu CB. Apalagi tuh Lagi CB, gua nggak tahu CB tuh. Ya udahlah. Ciluk bakok. Yang tahu Iya. VCS, yang tahu CB komen di bawah. Iya, Ayo, Bang. yang kayak tadi itu kan yang gua bilang. Akhirnya dia ke orang tua nggak bisa sharing, Ke kita. ke gurunya juga sama karena gurunya keras kan. Ya udah akhirnya ke kita udah kayak teman Teman. jadinya. Iya. Ya gua bilang lu gimana ya. Tapi menurut gue itu fungsi guru sebetulnya. Itulah. Fungsi guru yang kita mainkan, Nah, tidak secara formal. Betul nggak?
Iya itu benar sih. Jadi Dan di luar waktu kerja. Iya. Jadi Itu kan, loh. jadi gue bilang kalau masalah pendidikan ya kan, ya gue bilang masalah guru nih, yang tadi sekarang banyak murid nongkrong dan sebagainya. Jadi ini gue bisa jadi pembanding ya. Ada beberapa sekolah yang masih menerapkan sistem lama, bahkan sampai si murid kalau ketemu gurunya ngerokok untuk kaburin minta ampun. Jadi guru seolah-olah dewa. Itu ada. Itu yang pertama. Bukan dewa kali bang. Ya ibaratnya Menakutkan lah. Ya pokoknya masih Monster. ada. Kalau gue bilang adab sih ya. Itu kabur kalau ngeliat guru, takut, ya kan? Itu tuh mas kalau konteksnya tapi masih ya. Tadi mau dia mau minum air hujan. Oh. Jangan, air hujan mah. Bang belum pernah ngerasain air hujan ya? Cobain aja nggak apa-apa. Oke. Jadi gini, yang dialami Rizky sebentar, gue agak berpikir gitu loh. Kenapa sih? Berarti kan bicara adab itu kan apa ya istilahnya? Kalau bahasa gua adab. Etika moralnya ya. Ya, etika itu kan ada beberapa sekolah yang masih menerapkan itu masih seperti kayak zaman gua dulu sekolah kalau ketemu guru ya gua cium tangan. Kalau guru kayak kita masih ibaratnya ya begini, masih menghormati. Pokoknya guru itu ya benar-benar kayak dewa lah, apapun yang dikatakan guru benar semua itu masih ada. Ya kan? Ya, si murid masih enggak, maksudnya enggak kayak sekarang ada beberapa yang lu bilang tadi kalau ada merokok ini, kalau sekolah-sekolah yang udah modern Itu kan pilihan. nah itulah kembali lagi bagaimana si sistem sekolah itu menerapkan sampai ke bawah enggak, itu yang pertanyaan gua, ya kan? Gua juga di sekolah maksudnya ada beberapa murid yang sampai sekarang bahkan murid-muridku udah S2, udah kelar, itu kalau ketemu gurunya tetap yang dia kenal gurunya, maksudnya sering diskusi dengan gua gitu kan. Ya karena apa ya, gua kedekat hubungan emosional mereka tuh dekat banget, kencang hubungan emosional gua kencang karena gua menganggap bahwa ya kembali lagi sih peran si gurunya ya kan, personalnya bagaimana dia Ya, apakah tapi- cuma sekedar menggugurkan kewajiban ya udah setelah itu bebas. Yang tadi gue bilang, jadi guru itu bukan cuma sekedar menyelesaikan tugas kurikulum, Ya. tapi juga tugas sosial dari guru di luar sekolah itu juga tetap Ya. ada. Ya. Kayak misalnya ngapain sih Amran capek-capek ngedengerin muridnya curhat via WhatsApp, via video call, padahal itu murid udah nggak sekolah di tempat lu lagi gitu kan. Ya. Tapi kan peran emosional, peran psikologis bahwa lu guru bahwa murid ini butuh bantuan butuh lu. Ya. Nah, kita Tapi, kemudian sorry, gue potong. Lagi-lagi kembali ke sistem ya, sistem sekolah masing-masing. Bagaimana sistem sekolah itu menerapkan? tapi ini kan balik lagi kan di luar sistem. Itu membuktikan bahwa sistem yang ada di sekolah itu udah nggak berhasil, Bang. Itu hubungan antara si pendidik sama yang si terdidik. Jadi ada guru yang bukan pendidik, Nah, ada guru yang pendidik, Bang. Maksud gua guru yang bukan pendidik itu ya udah jam pelajaran kelar, absen keluar, Iya, udah kelar, udah intinya bukan sesuai guru. kurikulum aja deh. Iya, Sesuai Ya, kurikulum, bukan sesuai jam kewajiban. kerja. Iya, Iya. sesuai kurikulum. Nah, apa yang dilakukan Amran apa yang dikerjain Amran tadi kan sebetulnya di luar sistem. Ketika sistem gagal mengakomodir kebutuhan si murid tadi, murid cari orang tua nggak dapet. Siapa nih yang bisa dia percaya untuk dengerin keluh kesah dia, untuk dengerin diminta pendapat. Dia ingat nih bahwa di sekolah sebelumnya ada guru yang bukan lumayan, ada guru yang bisa mendengarkan dia dan mau menerima dia apa adanya. ya, Makanya kemudian ketika sistem itu gagal, si Amran tadi memainkan peran tadi sebagai pendidik tadi yang di luar sistem. ya. Sama halnya ketika gue memutuskan nongkrong bareng murid gue di situ. Apakah mereka nggak hormat sama gue? Hormat, Bang. Cium tangan, cium tangan. Tapi yang bikin mereka hormat lagi adalah ketika gue bisa mencoba memberikan solusi tanpa harus marah-marah, tanpa harus kemudian pakai kekerasan, pakai otoritas gitu. Nah, ini yang kadang balik lagi ke sistem perkuliahannya sih kalau gue bilang ya. Kalau di perkuliahan, gue penanya lu kan kuliah pendidikan terakhir tuh. Iya. Ya kan? Ada nggak sih psikologi membahas psikologi pendidikan itu seperti Ada lah. apa? Terus Itu kan materi wajib, itu kan mata kuliah umum. membahas masalah empati seperti apa? Itu kan mata kuliah umum sebetulnya. Iya, Ada itu yang dia. lewat, boy. Wah, Ada yang lewat ya. Ada yang Ngejar kucing. Aduh. Iya nih. Iya. Tadi tuh anaknya Bang Saril. Kita lagi di rumah Bang Saril di Gandul. Oke. Lanjut, Ram.
Iya tadi sampai mana sih lupa. Yang Ya, psikologi pendidikan. Iya itu penerapannya itu loh. Ya kan penerapan psikologi pendidikan itu seperti apa? Gitu Ya, kan, di itu dia. lapangannya. Ada juga banyak guru yang terjebak sama slogan sih Boy. Nah, Terjebak slogan, memerdekakan murid lah, apalah. Faktanya tapi mereka tidak seperti itu gitu. Jadi cuman ya jargon mati menurut gua. ya karena kembali ke zamannya sekarang kan. Zamannya kan setiap perubahan zaman itu akan terjadi perubahan karakter, perubahan macam-macam dong. Harusnya juga caranya orang mengajar pun harusnya juga bukan berubah sih, tapi lebih beradaptasi. Dan itu sih memang ke arah sana. kepake sih Boy dalam artian. Tapi itu tadi ya mungkin karena gua lebih awal lahir gitu kan, gua mengalami fase itu. Pengakuan. Iya, pengakuan ya. Sesepuh sini, paling sepuh nih. Paling tua. tapi kayak gini. Gua kayaknya mesti nutupin uban gua kayaknya. Ya bukan bicara masalah uban, artinya pengalaman hidup ya kan. Siram kopi. Gue ngalamin fase yang zamannya gua mulai SD, gua nggak dapat yang namanya ya pendidikan masih di kampung lah. Makanya gue bilang kan sekarang kan guru kampung ya kan, Iya, guru iya. kampung. Gua ngalamin, terus gua nggak ngajar juga, gua mulai ketemu kuliah juga, gua masih zaman mesin tik, ke komputer tuh masih barang yang mahal kan. Kalau sekarang kan udah semua prek. Nah untungnya gue masih mengalami itu dan gue juga nggak gaptek amat. Nah ya kembali lagi ke personalnya. Lu mau menghadapi itu nggak kan gitu kan? Ya artinya Mau ikut, otodidak ya perlu. Kita harus oprek tuh perlu. Belajar mau tuh ikut perlu. apa mau ketinggalan gitu Nah ya? itu dia. Makanya gue bilang gue nggak bisa. Boleh ibarat orang main pukul, gue boleh mundur selangkah, tapi maju gue 10 langkah. Betul. Nah, Iya. gue boleh ketinggalan ya kan. Tapi gue menyusun strategi gimana caranya gue harus bisa menyeberang ke pulau itu. Mentang-mentang guru kampung ngomongnya main pukul. Iya. Gue main pukul. Bang. Gue main pukul, ibaratnya kalau main pukul gue mundur selangkah nih. Tapi gue menyusun selangkah, gue mundur menyusun strategi. Gimana caranya nanggapin nih? Ketika gue mau ngadepin murid-murid yang sudah milenial, kalau sekarang kan 2000 udah zaman milenial kan, anak-anak milenial yang canggih-canggih. Milenial seumuran gua, Bang. Ya makanya, gue bilang ya. Nah, Iya. kan gue gimana caranya? Gue belajar. Makanya gue bilang gue terima kasih banget ya sama instansi gue nih yang ngajarin gue. Ya teman-teman, main pukul berarti bukan berarti Bang Saril tadi itu Beneran, mukulin muridnya. Main Enggak. pukul itu silat. Silat. Betawi disebutnya main pukul. Bukan berarti dia mukulin muridnya. Habis pada bengep. Iya. Bayang, badan gede main pukul sama murid. Dioprak tuh murid pada bisa dapat Tapi awal, jangan main pukul lu sama murid. Nah. Dibawain pistol lu. Waduh, itu dia tuh. Sekarang zaman gua sekolah nggak pernah ya. Zaman gua zaman sekolah nih. Gua nggak pernah dengar berita tuh guru atau orang tua murid Penjara. Guru di Zaman penjara. sekarang kok aneh-aneh banget ya kan. Guru mukulin guru ya kan. Guru dibawain pistol. Sampai kemarin tuh training topik lagi tuh di pesantren, di pesantren. Gila. Lu bilang tadi kan zaman dulu guru udah kayak dewa. Iya. Ya kan? Iya. Murid takut ya kan? Takut. Sekarang Makanya gua bilang udah perkembangan entah ini perkembangan hukum apa perkembangan zaman. Atau jangan-jangan itu mental orang tuanya yang ngerasa bahwa dulu guru tuh harusnya begini guru Ya, tapi harusnya nggak begitu. gini juga, nggak bawa main pistol. Sekarang gua baca tuh di mana tuh? Kompas kemarin tuh ada tuh di Iya. Kalimantan ya. Iya. Ya kan bawain pesta. Gue bilang, ya artinya sebelum ini gue banyak guru yang, aduh, macam-macam dah gue bilang, parah, Ya parah. istilahnya kan orang semakin terbuka terhadap informasi yang ada. Jadi kayak berita di Kalimantan kan cepat banget tuh, kemarin ada guru yang diparanin sama orang tua murid, bawa beceng. dibawain pistol. Udah, ngeri amat. Bayang kita ngajar supaya anaknya bener, udah gitu besoknya dibawain pistol sama orang tua murid. Nah, itu Ini lagi. gimana? Yang artinya gini, sejauh mana sih perang tapi nggak gitu juga Atau kali. jangan-jangan gurunya kali Bang nggak bisa ngajar. Kagak, kadang gini kan persepsi bener tiap orang beda. Ya. Itu loh, mungkin kata gurunya bener, kata orang tua nggak bener, tapi nggak ada titik tengah. Ya kan? Jangan-jangan apa yang diomongin anak ke guru, Nah. apa yang diomongin anak ke orang tua beda. Nah itu kan harusnya ada pertemuan dulu nih keduanya, jangan langsung main hakim Bisa jadi anaknya bilang anaknya sama gurunya nggak dipukul, Nah, lapor ke bapaknya, Pak tadi gue dipukulin Pak sama guru ini Pak katanya. agak-agak apa mungkin karena ini guru kampung kali ya, jadi sistem komunikasi antara Lu jangan di main sekolah sama sama rumah kagak Jangan agak ini. main-main sama guru kampung. Hah?
Main pukul. Main silat maksudnya. Bukan main tonjok, lu salah lagi. Gua nalar gini Mungkin dulu, itu yang dengerin ngumpet dulu, salah. gua ngumpet dulu lah. Enggak, tapi memang aneh banget sih ya. Jangan-jangan Gua guru ngelihat mesti bisa silat sekarang- kali ya. Sekarang ini Iya. satu sisi guru mau bertindak, ya mungkin dengan metode dulu guru memukul ya kan gitu kan. Salah, ya. Salah terus orang tua ya nggak boleh juga main pukul sih ya fisik ya Nah, itu. udah berbeda zaman. Terus yang kedua orang tua juga nggak boleh arogan juga. Ya kan, gue juga orang tua nggak mentang-mentang dia orang punya langsung mau bawa pistol. Ya kan nggak bisa gitu juga. Kan ada undang-undangnya. Iya, kalau itu sih benar dalam arti Harus gini. ada yang namanya diskusi lah. Iya. Itu kan bukti bahwa sebetulnya komunikasi si orang tua sama si guru tidak lancar, ya kan? Padahal mungkin niatnya guru baik untuk menerapkan peraturan sekolah. Entah mungkin caranya ke si anak nggak benar, entah mungkin si anak juga nerimanya salah, terus ceritanya juga ke orang tua salah, Iya. dan orang tua menghadapinya dengan emosi. Mungkin capek pulang kerja atau gimana Iya. kan? Atau Bisa lagi jadi. jangan-jangan orang tuanya habis nyabu, boy. Hah? Nyabun. Nyarap Nyabun kubur. mah lu nyabun. Nyarap kubur maksudnya. Lu kan yang nyabun lu. Budi Masih jangan zaman, ngomong, boy. Iya. Hah? Sejaman. Ya kagak lah, Bud. Jangan pernah mengingkari hati nurani. Makanya nikah lah. Udah. Sekarang kita tutup aja mending acara, ya kan? Kalau kayak gini caranya. Nah, Iya. menurut lu semua di tempat lu tuh guru-gurunya gimana? Ya kan sharing dong ntar di kolom komen. Iya, di komen. Ya, komen, ya. sharing ya. Pengalaman Udah, lah, pengalaman apa lah, pokoknya Ada nggak? apa lagi yang mau lu bahas deh. Nah, Sekarang. gini. Ada nggak guru yang lu takutin atau ada nggak guru yang membuat lu berubah? Alasannya kenapa ya? Jangan Alasannya lupa. kenapa? Jangan Iya. lupa. Pokoknya udah itu aja deh ya. Iya. Rokok gua udah habis soalnya udah. Oke.